Selamat pagi Sobat Sehat Mardi Rahayu. Nah, kali ini saya Retno akan meliput kegiatan vaksinasi COVID-19 khusus lansia di Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimana prosesnya, bagaimana tempatnya, terus syarat-syaratnya apa aja, terus kemudian menakutkan enggak di situ ya. Terus kita nanti juga akan mendengarkan penjelasan dari Direktur Utama Rumah Sakit ini, Dr. Pujianto. Terus kita juga akan mendengarkan penjelasan tentang vaksinasi COVID-19 khusus lansia ini oleh Dr. Sophie, Kepala Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Mardi Rahayu ini. Dan kita nanti juga akan melihat mendengarkan juga, kita tanya-tanya pasien yang mau disuntik vaksin dan pasien yang sudah disuntik vaksin, rasanya seperti apa yang dia rasakan ya. Jadi deg-degan enggak, cemas enggak, seperti apa. Yuk kita kepoin aja Sobat Sehat Mardi Rahayu, ikuti kita terus ya, jangan skip, jangan kemana-mana, tetap tonton terus channel YouTube Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Oke, check it out. Ya, sebelum kita masuk ke ruang vaksinasinya, jangan lupa cuci tangan ya. Boleh pakai sabun sama air mengalir, boleh juga pakai hand rub ya. Tetap protokol kesehatan harus tetap dilakukan. Nah, sebelum kita masuk, kita dicek suhu dulu. Ya. Terus tempelin ini ya, 36,3. Saya nggak panas nih ya. Yuk ikutin. Ya, Sobat Sehat Mardi Rahayu, kita sudah masuk di meja 1. Ini di bagian pendaftaran. Ini ada Mas Andri. Halo Mas Andri, sudah berapa pasien yang daftar untuk vaksinasi hari ini? Hari ini 263. 263, ya, luar biasa. Antusias masyarakat Kota Kudus luar biasa. Betul. Untuk tetap sehat ya Mas Andri. Betul. Terima kasih Mas Andri. Sama-sama. Yuk kita masuk ke meja 2 ya. Ikuti saya terus. Hai Sobat Sehat Mardi Rahayu. Nah, sekarang ini kita sudah di klinik vaksinasi COVID-19. Ini di pintu masuk ruang vaksinasi ya. Oke, ikuti kita terus ya. Kita sudah masuk di meja 2 nih, meja screening ya. Di sini nanti ada beberapa dokter yang sudah standby untuk mengecek, mengevaluasi pasien-pasien yang layak dan tidak untuk dilakukan vaksinasi. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol bersama Dr. Sophie ya yang ada di sini. Baiklah, kita menuju meja 3. Meja 3 ini meja vaksinator. Ya. Ini ikuti saya. Di sini meja 3 disuntik vaksin. Ini ada vaksinator kita. Sudah berapa pasien yang disuntik hari ini, Mbak? Hari ini 263. 56. 256, luar biasa ya. Wah, capeknya kayak apa? Ada yang takut nggak divaksin tadi? Beberapa pasien yang sudah disuntik tadi, Mbak? Ada beberapa yang takut, ya namanya disuntik mesti takut, tapi ya masih bisa divaksin. Masih bisa. Tetap melakukan protokol kesehatan ya, Mbak ya. Luar biasa. Oke, kita lanjut lagi ke meja 4 ya. Meja 4. Ya, ini meja 4, meja pengawasan, di mana pasien nanti akan diawasi dengan beberapa waktu setelah divaksin. Kemudian setelah dinyatakan lolos, tidak ada keluhan, nanti dapat sertifikat bahwa pasien telah melakukan vaksinasi. Ya, selamat pagi Sobat Sehat Mardi Rahayu. Kita sekarang sudah
bertemu di sini depan saya ada Direktur Utama Rumah Sakit Madirahayu Kudus. Ini adalah Dokter Pujianto. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Ya, luar biasa. Sehat hari ini, dokter? Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Tetap semangat ya, dokter. Ya. Nah, hari ini kita mau liputan tentang vaksinasi, dokter. Nah, untuk itu kita mau dengerin di penjelasan dari Dokter Pujianto. Baik. Nah, sejak kapan sih, Dok, rumah sakit ini melayani vaksinasi khususnya untuk lansia? Ya, kita mulai pelayanan untuk vaksinasi lansia itu minggu lalu, tanggal 8 Maret kita sudah mulai. Sudah mulai ya, dokter Untuk ya? umum, ya. Untuk umum lansia. Nah, tadi kan kita sudah lihat nih, tengok-tengok ruangan vaksinasinya, dokter, mulai dari meja 1 sampai meja 4. Nah, di situ sudah, apakah ini alurnya ini sudah sesuai dengan Kemenkes atau mungkin dimodifikasi sendiri sama rumah sakit ini? Alur yang ada sudah sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan. Bisa dilihat di YouTube channel Rumah Sakit Madirahayu. Oh ya, ada ya, dokter ya. Jadi untuk sobat sehat Madirahayu bisa lihat nih YouTube-nya Madirahayu, channelnya jangan pernah ditinggalkan. Tonton terus ya. Kemudian, nah ini kedepannya ini kan vaksinasi ini lansia, dokter. Kemarin sudah tenaga kesehatan dan ini beberapa hari ini adalah lansia. Untuk selanjutnya akan dibuka untuk umum atau bagaimana, dokter? Baik, jadi pada prinsipnya kita siap membantu program pemerintah untuk vaksinasi massal. Vaksinasi massal ya, dokter ya. Nah, berarti nanti untuk umum bisa, semuanya bisa. Diharapkan semua masyarakat Kudus khususnya ya, dokter, semua dapat vaksinasi ya. Nah, ini vaksinasinya tuh gratis atau bayar sih, dok? Banyak tanya, pada yang tanya ini gratis apa bayar ya? Gitu. Baik, sesuai dengan ketentuan pemerintah tidak ada biaya sama sekali, jadi gratis. Gratis ya, dok ya. Jadi sobat sehat Madirahayu jangan lupa ya, ini vaksinasi gratis ya. Terus kemudian sampai kapan nih Rumah Sakit Madirahayu melayani ini, dokter? Ya, kita terus akan melayani selama vaksinnya tersedia. Jadi seperti kita ketahui, jumlah vaksin ini terbatas, terbagi-bagi dalam kuota-kuota. Selama masih ada vaksinnya, tentu kita akan melakukan. Baik, dokter. Nah, sobat sehat Madirahayu, kita mau tahu nih harapannya Rumah Sakit Madirahayu terhadap program vaksinasi COVID-19 ini apa ya, dokter? Ya, jadi kita berharap melalui vaksinasi ini pandemi segera berakhir. Semakin banyak orang yang divaksin akan menimbulkan kekebalan kelompok atau herd immunity, dan dengan demikian kita harapkan vaksin pandemi COVID bisa segera berakhir. Ya, puji Tuhan, pasti yang kita harapkan pasti seperti itu ya, dokter. Khususnya di Rumah Sakit Madirahayu ini semakin turun pasien COVID-nya, dan Kota Kudus semakin angka pasien COVID turun dan Kota Kudus terus berjaya ya, dokter. Terima kasih, dokter Puji. Kita sudah mendapatkan banyak sekali penjelasan tentang vaksinasi ini khususnya lansia. Selamat pagi, dokter. Salam sehat. Ya, selamat pagi, salam sehat. Ya, selamat pagi sobat sehat Madirahayu. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Dokter Sofi ya. Ini Dokter Sofi ini adalah Kepala Instalasi Rawat Jalan di Rumah Sakit Madirahayu, betul ya, dokter? Ya. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Bu. Izin ya, dokter, minta waktunya sedikit aja untuk menjelaskan tentang kegiatan vaksinasi COVID-19 khususnya untuk lansia di Rumah Sakit Madirahayu ini. Nah, ini sudah mulai pelayanan lansia, vaksinasi COVID-19 khusus lansia. Syaratnya apa saja sih, dokter? Untuk saat ini karena program pemerintah lansia, jadi yang pasti usianya harus di atas 60 tahun, dan saat ini berKTP Kudus atau domisili Kudus, silakan langsung datang kemari dengan membawa KTP. Oh, begitu ya, dokter. Baik, dokter. Nah, untuk screeningnya, dokter, apakah ada screening khusus nih untuk lansia? Baik, form screening itu sudah kami siapkan di sini. Jadi nanti Bapak Ibu yang datang akan diberikan formulir seperti ini untuk diisi. Khusus untuk lansia ada beberapa pertanyaan tambahan yang kami
namanya skor rapuh Ibu, beberapa pertanyaannya nanti lansia akan ditanyakan apakah kesulitan naik 10 anak tangga, lalu pertanyaan berikutnya apakah sering merasa kelelahan, punya penyakit-penyakit penyerta, juga pertanyaannya masih dapat berjalan kira-kira 100 sampai 200 meter, dan apakah ada perubahan penurunan berat badan dalam 1 tahun terakhir yang signifikan. Oh begitu ya dok, jadi lebih spesifik lagi ya. Betul. biar arahannya jelas ya dokter. Nah sekarang gini dokter, kalau lansia itu ada banyak penyakit penyerta ini dok, ada gula, ada tensi, ada lain-lain semuanya ini. Nah bagaimana cara menyeleksinya dokter? Baik, untuk saat ini apabila lansia-lansia yang memiliki penyakit-penyakit tambahan lainnya perlu mengisi surat keterangan kelayakan vaksinasi COVID-19 yang akan diisi oleh dokter spesialis yang merawat pasien tersebut. Ini contoh formulirnya. Formulir ini kalau Bapak Ibu mau bisa dimintakan di klinik vaksin, kami siapkan. Oh begitu, baik dokter. Nah jadi ini kan vaksinasi untuk lansia ini nanti ada meja 1, 2, 3, 4 seperti alur yang seperti Kemenkes ya dokter yang sudah dilakukan. Nah di pengawasan nanti 30 menit diawasi. Kemudian kalau ada keluhan nanti lapor ya dokter. Nah untuk vaksinasi ini kan ada 2 kali ya dokter. Betul. Satu vaksin pertama dan vaksin kedua. Nah untuk vaksin kedua ini selisihnya berapa hari dokter untuk melakukan vaksin yang kedua? Khusus untuk lansia, jarak antara penyuntikan pertama dan kedua 28 hari. 28 hari, lebih panjang ya. Betul. Dari yang nakes kemarin 2 minggu ya dok ya. Betul. Nah baik dokter, nah ini tadi dari penjelasan dokter Puji itu klinik vaksinasi khusus lansia sudah dimulai di 8 Maret ya dokter. Nah, apakah ada efek samping yang terjadi pada saat kurun waktu itu? Ada yang efek sampingnya biasanya yang terjadi apa ya dokter? Sampai saat ini vaksinnya aman ya Bapak Ibu. Jadi keluhan-keluhan yang paling sering biasanya tangannya kemeng, bekas disuntik pegel, lalu begitu. ada yang mengeluh lapar, mengeluh ngantuk. Cuma secara garis besar semuanya aman. Oh begitu ya dokter. Nah seandainya ini ya dokter terjadi efek samping, terus tindakannya apa ya dokter? Baik. Kalau Bapak Ibu mengalami keluhan dan membutuhkan pertolongan, bisa sewaktu-waktu datang ke UGD Mardirayu, kami buka 24 jam. Silakan Bapak Ibu datang, kapanpun silakan. Oh begitu ya dokter. Terima kasih sekali dokter, penjelasannya luar biasa tentang vaksinasi COVID-19 khususnya untuk lansia, dan harapannya pasti lansia khusus di Kudus ini semua banyak mengikuti vaksin ini ya dokter, biar tidak takut lagi. Ya, betul. Tetap karena vaksinasi ini aman ya dokter ya, dipastikan aman. Baik dokter, terima kasih sekali atas penjelasan yang sudah diberikan. Salam sehat untuk dokter Sofi dan semoga kegiatan vaksinasi di Rumah Sakit Mardirayu ini berjalan dengan lancar. Baik. Selamat pagi dokter, Selamat terima pagi. kasih. Terima kasih. Ya. Totalnya belum jadi. Ya, baik. Selamat pagi Sobat Sehat Mardirayu. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Ibu yang akan melakukan vaksinasi di Rumah Sakit Mardirayu ini. Dan di sini mohon maaf kategorinya lansia ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau kenalan dulu. Perlu kita ketahui Bapak dan Ibu ini adalah seorang yang sangat legendaris di Kota Kudus ini. Bapak Sudarsono, betul Bapak? Betul. Betul. Nah, Ibu Nama nama sendiri sendiri Sri Subroto Rahayu. Sri Sri Subroto Subroto Rahayu. Nah, Bapak Sudarsono ini adalah mantan Bupati Kudus. Di era tahun berapa Bapak periodenya? Tahun 88 88 sampai 98. Dua periode menjabat. Ya. Luar biasa, 88 sampai 98. Luar biasa, Kota Kudus jadi semakin maju ya Bapak ya. Dan saat ini usianya berapa Bapak? Mau tanya dulu Usia 79 jalan usia Jadi 79 lebih
4 bulan. 79 lebih 4 bulan. Ibu 81 besok April. 81 besok April. 71. 71. 71. 71. Lagi. Enggak apa-apa Ibu, lah luar biasa ya. Dan hari ini adalah program mau melaksanakan program pemerintah tentang vaksinasi COVID-19 ya Bu ya Bapak Ibu. Rasanya gimana nih mau divaksin ini Bu? Deg-degan atau waduh piye ya gitu? Nah, Enggak ada rasa apa-apa. Biasa saja. Biasa saja. banyak perjalanan yang dilalui itu macam-macam zaman itu. Iya. Ada zaman ini, sekarang zaman corona. Oh, ini zaman corona ya. Berarti Bapak sudah melewati banyak zaman ya. Dan ini zaman yang luar biasa ya. Ya, corona ya. Coronya enggak mau lari-lari, enggak mau pergi-pergi ya Bapak ya. Tapi luar biasa semangatnya Bapak dan Ibu yang sudah melewati banyak sekali masa, namun tetap sehat, tetap kuat, dan pastinya tetap menjaga protokol kesehatan yang baik ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk dapat berbincang-bincang tentang vaksinasi ini. Terima kasih Bapak, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Sobat Sehat Mardi Rahayu. Kembali lagi bersama saya Retno yang akan mewawancarai mantan Bupati Kudus di era tahun 88 sampai 98. Bapak Sudarsono dan Ibu. Nah, gimana tadi? Sudah disuntik-suntik. Nah, sakit nggak Pak? Enggak sakit. Mak sakit gitu ya Pak ya? Udah sering diambil sini. Oh sudah sering ya. Rasanya bagaimana setelah divaksin Bapak Ibu? Tapi nggak terasa apa-apa. Enggak terasa apa-apa. Tapi belum setengah jam loh. Oh iya belum. Belum, ini masih kurang lebih 15 menit ya. Sementara ini belum. Belum ada. Ada apa? Keluhan tidak? Tidak ada keluhan. Belum ada. Semoga tidak ada. Tadi kemang dikit. Kemang sedikit ya, habis disuntik ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang begini, setelah divaksin kan enggak ada apa-apa ya, enggak ada keluhan, tetap sehat, bugar. Nah di sini harapan Bapak Darsono dan Ibu untuk kegiatan program vaksinasi COVID-19 ini untuk pemerintahan, terutama khususnya Kota Kudus apa Pak? Program apa maksudnya? Harapannya kegiatan vaksin ini untuk Harapannya kedepannya. Ya mensehatkan masyarakat toh. Ya sehat. Ini kan hal yang baru sekali penyakit Iya. ini. Iya. Tapi memang manusia itu telah dihadapkan tantangan terus. Iya Nah, ini kan betul. menghadapi ini ya kalau sukses ya seneng toh sukses. Iya. Ya, Agar harapannya tetap sukses Ya. ya Pak ini kegiatan ini untuk menekan ya, virus COVID-19 ini merajalela di Kota Kudus ya Pak. ya. Jadi semakin angka pasien COVID itu semakin menurun di Kota Kudus ini ya tentunya ya Bapak ya. Pasti. Iya pasti. Nah di sini banyak sekali isu-isu ya Pak ya, lansia, nggak usah sudah lansia, nggak usah COVID, nggak usah COVID, nggak usah vaksin, itu nanti malah jadi penyakit dan begitu itu banyak sekali isu-isu yang beredar yang negatif tentang vaksinasi ini. Itu kan omongan ya. Omongan ya betul. Tanpa data, tanpa bukti, apa jadi asal ngomong aja. Iya, pada kenyataannya Bapak Ibu Nah, sudah melakukan vaksin ya, dan tidak terjadi apa-apa, tetap sehat, ya, tidak sakit, pokoknya tidak ada keluhan apa-apa ya Bapak ya. Nah, mari Bapak Ibu, Bapak Sudarsono dan Ibu memberikan motivasi untuk lansia khususnya di Kudus ini. Harapannya untuk tetap mau vaksinasi, jangan takut gitu ya Pak ya. Monggo Bapak memberi motivasi kepada Lansia. yang memang manusia itu selalu dihadapkan pada tantangan-tantangan. Nggih. Waktu kecil tantangannya pengen sekolah kepengen naik kerjaan. Nah, orang yang itu sehat, ada sakitnya ada penyelesaian. Tergantung orang itu sendiri. Misalnya ya tiap pagi dia mau olahraga itu untuk kesehatan kan. Tapi dia dianggap ini nggak apa-apa gitu. Olahraga itu penting. Seperti penyakit begini. Kalau tiap
pagi mau olahraga senam, sekarang senam tera Indonesia aja. Nggih. Itu kan membuat orang sehat, Nggih. bisa menangkal malah. Iya. Walaupun demikian, saya, karena itu kan tidak ada ilmunya. Tapi kalau ada ilmunya, kita kesinilah Iya. yang ada ilmunya. Betul Dan sekali. rumah sakit ini, khususnya mulai kecilnya rumah sakit ini saya mendampingi terus. Iya. Rasanya itu dari keluarga sini. Keluarga Rumah Sakit Madura ini ya Pak ya. Iya. Betul. Terima kasih Bapak Sudarsono. Harapan yang luar biasa untuk Kota Kudus ini tetap sehat, kota ini tetap berjaya, dan khususnya lansia di Kota Kudus ini jangan ketinggalan. Walaupun sudah lansia, sudah lanjut usia, tapi tetap semangat, Sehat. tetap sehat, tetap memberi dedikasi yang terbaik untuk program-program pemerintah khususnya di Kota Kudus ini ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk kita bincang-bincang di acara Sobat Sehat Madirahayu di saat ini, dan liputan yang sangat menarik tentang vaksinasi, kegiatan vaksinasi di Rumah Sakit Madirahayu ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, tetap sehat, tetap semangat. Halo Sobat Sehat Madirahayu, kita sudah selesai nih kegiatan liputan dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 khususnya lansia di Rumah Sakit Madirahayu. Nah, tetap semangat, tetap sehat ya, dan patuhi protokol kesehatan tetap dilakukan walaupun sudah melakukan vaksinasi, yaitu 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Tetap sehat, salam sehat bersama Madirahayu.